Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kembali lagi dalam Rema Emmanuel, renungan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pada pagi Jumat ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi perlindungan oleh Tuhan. Itu semua karena kebaikan, kesetiaan, dan anugerah Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita sebagai renungan kita hari ini. Kita membaca di dalam Injil Markus, pasal yang keempat. Kita membaca ayat 37, 38, 39. Injil Markus pasal 4 ayat 37, 38, 39 saya membacakan untuk kita. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saya membaca ayat terakhir 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat Tuhan, renungan kita hari ini saya rindu mengajak kita untuk belajar dari satu judul bersama-sama, menghadapi badai dalam keluarga. Dari teks yang kita baca ini kita bisa melihat bagaimana murid-murid yang bersama dengan Yesus, ya, yang setiap hari bersama dengan Yesus, yang sering melihat Yesus melakukan mujizat. Ketika mereka diterpa badai di dalam perahu mereka, mereka panik, mereka takut. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, keluarga kita tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak lepas dari yang namanya badai. Saya tidak tahu apa badai kita hari ini. Saya tidak tahu apa angin topan kita hari ini yang bisa membuat kita goyah, yang bisa membuat perahu kita karam. Saya tidak tahu. Namun saya mau mengajak kita belajar bersama-sama bagaimana menghadapi badai dalam keluarga. Saya pun belajar, apalagi saya yang masih muda ini dalam berkeluarga. Dan firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan saja. Ini untuk saya juga, untuk modal saya, bagaimana saya belajar menghadapi badai dalam keluarga. Dan sebagai keluarga muda, banyak badai juga yang kami lewati. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar, rupanya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ikut Tuhan, tidak menjamin kita kuat ketika badai itu datang. Namun ada jaminan juga yang bisa membuat kita tetap bertahan, tetap kuat menghadapi badai sampai badai itu selesai. Yaitu satu, karena ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Dah itu aja, simpel aja. Menghadapi badai dalam keluarga, caranya selama kita libatkan Tuhan Yesus, selama ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Seperti dikatakan di ayat yang ke-39 itu, badai itu diam. Badai itu bisa kita lewati selama ada Tuhan Yesus. Kecuali kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada jaminan untuk kita bertahan menghadapi badai dalam keluarga. Oleh karena itu, semangat Bapak Ibu Jemaat Tuhan, semangat beraktivitas hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi bekal buat kita beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.